Berlatar di masa perebutan tanah dan kekuasaan, kita akan diperlihatkan panglima yang sedang diudak-udak ke sekelompok tentara, di mana panglima tersebut masuk ke kuil Shaolin sehingga terjadi ketegangan ketika wakil jenderal bernama Cao Man meminta kepala piara untuk menyerahkan panglima tersebut, tetapi mendapat sedikit perlawanan dari biksu yang ada di sana. Tak lama datanglah pebenguk jenderal sadis juga kejam bernama Hou Ji, di mana kita akan diperlihatkan kenapa dia terkenal dengan jenderal yang kejam ketika si panglima meminta ampun untuk nyawanya, bahkan memberikan seluruh pakaiannya yang dikira sudah memaafkan dan akan pergi, tetapi suatu hari mereka berdua kedatangan seorang kapten dari barat yang bernama Peter, di mana Peter membawa senjata Gatling gun yang pada saat itu senjata yang belum pernah ada. Kapten Peter berjanji akan memberikan 1000 unit senjata tersebut apabila Hou Ji bersedia membantunya untuk membangun rel kereta api di sana. Ya, Hou Ji menolak kerjasama tersebut meskipun dia terkenal kejam. Rupanya dia memiliki jiwa nasionalisme yang tidak mau orang barat menguasai tanah negaranya. Berbeda dengan Cao Man, adiknya yang membujuk sang kakak untuk menerima penawaran tersebut, sehingga Hou Ji harus memberi pengertian pada adiknya tersebut. Beralih ke Shaolin yang sedang latihan, di mana seorang biksu bernama Jingkong mengeluhkan musim paceklik atau krisis kelaparan akibat perang, di mana dia memiliki ide untuk mencuri beras di orang-orang kaya untuk dibagikan ke para warga. Kembali ke Huo Ji, di mana dia didatangi Cao Man yang memberitahu bahwa sahabatnya mengundang Hou Ji untuk makan di restoran, tetapi Hou Ji yang hewa pada sahabatnya tersebut berniat untuk membunuhnya demi menguasai wilayah yang saat ini didudukinya. Rencana tersebut diketahui sang istri yang sangat keberatan suaminya bertindak kejam seperti ini. Meskipun sahabat yang tersebut balaga, lobo omong dan sombong, tetapi dia menganggap Hou Ji sebagai saudaranya sendiri. Di malam yang puek, tepat saat Jingkong mencuri beras dari orang-orang kaya, Huo Ji dan keluarga tiba di restoran untuk menemui sahabatnya, di mana saya dibuat hewa saat mengetahui Cao Man, adik kandungnya, telah berkhianat dengan menyewa pembunuh bayaran untuk membantai Jenderal Huo dan keluarganya. Jenderal Huo yang belum sadar atas pengkhianatan tetap fokus pada rencana awal untuk membunuh sahabatnya, di mana dia menyuruh keluarganya untuk keluar, lantas dia mengambil pistol dan menembakkan pada sahabatnya tersebut. Atas kejadian tersebut, suasana menjadi mencekam ketika pembunuh bayaran membantai semua pasukan Jenderal Huo. Jingkong dan para biksu yang kebetulan ada di sana pun memutuskan untuk membantu dengan menumbangkan sebagian pembunuh bayaran yang hendak membunuh istri dan anak si jenderal. Jenderal Huo pun membawa putrinya menggunakan kereta kuda, namun pembunuh bayaran terus mengejarnya sehingga kereta kuda putrinya pun nyaris jatuh ke jurang, namun beruntung Jenderal Huo berhasil menyelamatkannya. Keesokan harinya terjadi momen haru di mana Jenderal Huo yang di awal terkenal sombong kini rela bersujud kepada para biksu untuk menyelamatkan putrinya, tetapi putrinya tersebut sudah tidak tertolong.
Singkat cerita, Jenderal Huo yang diberi pemahaman oleh tukang masak di Puri yang ternyata itu adalah Jackie Chan, dia berniat untuk bertobat dan menjadi biksu sehingga dia mencukur seluruh rambutnya hingga botak. Awalnya, para biksu menolak kehadiran si jenderal, namun kepala Piar mengatakan bahwa semua orang berhak mendapatkan kesempatan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sementara Jenderal Huo menemukan kehidupan barunya yang merubah hatinya yang tadinya sekeras batu koral, sedangkan Cao Man sedang mengadakan cacahan atau rapat bersama petinggi termasuk si orang barat. Sama seperti si jenderal, para petinggi militer ini menolak untuk membantu negara barat yang akan mendirikan rel kereta api di tanah mereka, sehingga Cao Man pun yang kini punya kehendak langsung memberi pelajaran bagi siapa yang menentang kehendaknya. Beberapa waktu kemudian, ketika pembangunan rel kereta api sudah berjalan, Cao Man banyak merekrut warga lokal untuk melakukan penggalian artefak kul Cina untuk diberikan pada orang barat sebagai bayaran senjata yang telah diberikannya, di mana Cao Man mengurung dan menyiksa warga sebangsanya sendiri, bahkan dia tak segan untuk membantai mereka semua agar tak buka mulut atas kegiatan ilegalnya tersebut. Suatu hari terlihat warga desa berlari memasuki Piara setelah orang barat dan Cao Man melakukan penindasan yang sangat koluan, di mana Jenderal Huo yang tahu watak adiknya pun muncul untuk menyerahkan dirinya sembari memberi cabokan atas apa yang telah terjadi terhadap putrinya. Setelah tiba di markas, Jenderal Cao Ngahulang melihat kantornya sudah berubah drastis, di mana ambisi Cao Man sudah di luar batas, bahkan melebihi ambisi yang pernah ia diduduki sewaktu menjabat sebagai panglima perang. Dan si jenderal akan lebih dibuat terkejut kalau melihat sang istri telah ditangkap dan dikurung seperti kotok. Cao Man nampaknya ingin mengalahkan si kakak dari berbagai hal, termasuk membunuh kakak iparnya sendiri agar mental si jenderal jadi down. Tak lama datanglah anak buah Cao Man yang memberitahu bahwa ada keributan di dalam gudang yang ternyata Jingkong dan para biksu hendak melepaskan warga desa, di mana biksu senior harus mengorbankan dirinya demi membebaskan warga desa termasuk Jenderal Huo dan istrinya. Setelah para warga bertemu dengan keluarganya, Jenderal Huo menyuruh warga untuk pergi sejauh mungkin karena Cao Man tidak akan ngajedog atau diam, dan benar saja tak lama datanglah bebenguk Cao Man bersama seluruh pasukannya yang berniat membantai seluruh orang yang ada di tempat tersebut. Sementara Jingkong dan para biksu bertarung di luar, sedangkan Jenderal Huo memilih bertarung di dalam Piar. Mereka akan bertarung habis-habisan dengan mengeluarkan semua jurus yang mereka punya, sehingga pertarungan antar saudara pun tidak bisa dihindarkan.
Jingkong sendiri mulai kewalahan menghadapi si pembunuh bayaran yang memiliki kemampuan hebat sehingga Jingkong harus mengorbankan dirinya sendiri demi membunuh pembunuh bayaran tersebut. Tanpa Cao Man dan semua orang sadari, si orang barat rupanya berniat untuk menguasai tanah ini sepenuhnya, di mana dia segera menyuruh buah anaknya untuk meratakan kuil tersebut dengan meriam yang dibawanya. Di tengah ledakan meriam, Jenderal Huo dan Cao Man masih saja sibuk bertarung hingga ketika ada bahaya datang, si jenderal menunjukkan rasa pedulinya terhadap adik kandungnya sendiri. Pada saat itulah ketika si jenderal terjatuh di pangkuan patung Buddha, Cao Man mulai merasakan penyesalan apa yang telah diperbuatnya. Terlebih ketika dia keluar, dia harus menerima fakta bahwa apa yang sudah dilakukannya hanyalah sebuah kesia-siaan semata, karena sekarang dirinya sudah tidak punya siapa-siapa lagi di negerinya sendiri. Tamat. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Salah satunya adalah manusia yang serakah menindas orang-orang kecil, menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak secara langsung dia mengundang kehancuran untuk dirinya sendiri. Saya Obay mewakili orang-orang gabut yang selalu tertidur agar mimpinya bisa tercapai, mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.